warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Semangat? Semangat. Semangatnya bagaimana? Teguh semangat. Oke, alhamdulillah. Jadi setelah itu guru akan memberikan absen bagi kelas 4 hari ini. Mungkin ada yang tidak hadir, jadi saya panggil namanya masing-masing. Mika, Hadir. Rizky Muradian Asal, alhamdulillah siswa dan siswa ini hadir semua. Oke, selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas atas nama Mika. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya penyampaian guru yaitu tujuan pembelajaran tentang B5 PPRA atau proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran B5 PPRA yaitu proyek gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengelolaan sampah adalah upaya sekolah untuk membangun mindset atau cara berpikir baru dalam memandang sampah yang semua menjadi masalah yang berubah menjadi solusi. Jadi harapannya peserta didik mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berprofil pelajar Pancasila melalui proyek. Jadi coba saya akan tanyakan tentang apa kalian pernah melihat sampah di sekitar kalian? Pernah. Angkat tangan siapa? Angkat tangan. Dan pertanyaan kedua, apa saja sampah yang sering kalian temui? Siapa yang tahu? Ya, terima kasih banyak. Tepuk tangan. Jadi anak-anak sekalian, tolong siswa dan siswi melihat dan mengamati tentang apa yang ditampilkan dalam video ini. Kemudian sebentar guru akan memberikan pertanyaan. Jadi itu disimak baik-baik. Jadi tentang materi pengertian tentang sampah ini Definisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau Jadi sesuatu terus yang siswa dan siswi pahami apa yang ada di depan ini dan dalam video ini. bukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, Dan industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Diperhatikan segmen depan ini. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik.
Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Tentang video yang ditampilkan Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Kita, karena jika bukan kita, siapa lagi? Jadi apa itu sampah? Jadi sampah itu yang pertama semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Sumber sampah. Jadi sampah yang dapat bersumber dari berbagai aktivitas seperti rumah tangga, sampah pertanian, sampah sisa bangunan, sampah dan perdagangan, kotoran serta sampah dari industri. Jadi sampah yang paling banyak dihasilkan berasal dari sampah rumah tangga. Selanjutnya jenis sampah. Sampah organik. Beberapa contoh dari limbah organik diantaranya plastik, kasket, kresek, logam besi, limbah baja, pecahan kaca, dan seterusnya. Jadi sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai seperti plastik, kaca, dan logam. Selanjutnya sampah organik. Sampah organik atau juga disebut sampah basah yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya adalah sayuran, daging ikan, nasi, rumput, daun, dan ranting. Mengurangi sampah organik, yang pertama upaya yang bisa dilakukan dalam skala rumah tangga. Yang pertama, kurangi belanja berlebihan. Kemudian yang kedua, donasi makanan berlebihan. Yang ketiga, ajak lingkungan mengelola bahan organik menjadi bahan herbal dan kompos. Di penampilan tadi, siswa dan siswi bisa memahami materi yang tadi yang diputar dalam video, kemudian yang saya paparkan tadi atau saya jelaskan tadi, kemudian siswa dan siswi mungkin masih bisa memahami tentang video tadi. Jadi guru akan memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama, itu apa yang dimaksud dengan sampah? Coba katakan. Yang dimaksud dengan sampah. Semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dengan kegiatan pertanian. Oke, berikan tepuk tangan. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa itu sampah organik? Ya. Coba atas nama Junita, silakan menjawab pertanyaan. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai, seperti plastik, kaca, dan logam. Terima kasih, coba berikan tepuk tangan lagi. Kemudian observasi lapangan tentang sampah-sampah organik dengan
organik yang dilihat di sekitar lingkungan masyarakat. Kemudian kita akan mempraktekkan apa yang dilihat di lapangan. Kalian, jadi ini di depan kita ini banyak kotoran dan ini termasuk sampah yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa sampah terbagi dua. Yang pertama itu sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Jadi sekarang bisa melihat jenis sampah organik, yaitu sampah yang tidak bisa dapat diuraikan kembali, tetapi sampah itu bisa kita manfaatkan menjadi karya seni. Contohnya agar kita bisa mengurangi sampah. Jadi silakan kalian ambil per kelompok untuk bisa kita olah selanjutnya menjadi karya seni yang bermanfaat. Jadi silakan siswa dan siswi mengambil sampah yang ada di sekitar kita sekarang. Setelah kumpul, mari sampah tersebut itu kita uraikan, dijadikan bunga, dan kemudian sampah tersebut kita masuk di dalam kelas, baru kita bikin untuk membuat bunga. Silakan ke dalam kelas. Sekarang kita membentuk kelompok. Kemudian kelompok ini guru akan membagi dua kelompok. Yang pertama kelompok 1, kemudian yang kedua kelompok 2. Jadi kelompok 1 diketuai oleh Reska Nurkalakian Asal. Kemudian untuk kelompok 2 atas nama Junita S. Silakan membuat kelompoknya. Tugas kelompok sudah selesai, kemudian pemaparan hasil tugas kelompok. Jadi masing-masing kita kelompok diperbolehkan untuk memaparkan apa yang dia buat tadi. Hasil tugas kelompoknya tolong dijelaskan itu hasil yang dibuat tadi. Hasil kelompoknya. Jadi ini bunga yang kami bikin, bunga yang dari kantong plastik yang kami temukan tadi di jalan, dengan kawat bekas. Ya, masih banyak. Ada lampion yang isinya ada balon dengan gelas bekas. Ya, alhamdulillah. Ya, Kapten, untuk tugas kelompok tadi. Tugas kelompok 2 untuk memaparkan hasil tugas kelompoknya. Silakan untuk kita kelompoknya. Ini bunga yang kami bikin dari kantong plastik besar dengan kawat. Ya, terima kasih. Ini ada bunga juga dari kawat dengan botol kaca. Ya, makasih banyak. Jadi baik anak-anak sekalian, jadi siapa tahu siswa dan siswi bisa mengetahui manfaat pembelajaran hari ini tentang
sampah. Manfaat pembelajaran hari ini adalah kita mengetahui jenis dan asal sampah serta cara mengolahnya kembali. Bagaimana siswa-siswi? Sudah bisa mengetahui tentang sampah yang mana sampah organik, kemudian anorganik. Jadi mungkin siswa-siswi sudah mengetahui tentang itu. Jadi kesimpulannya yaitu sampah yang pertama, semua materi yang dibuat dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Itulah kesimpulannya. Kemudian untuk penutup, sebelum kita tutup, maka saya akan berikan tugas di rumah. Adapun tugas di rumah yaitu nomor 1 untuk lebar kegiatan siswa. Yang pertama, bagaimana kondisi sampah yang kalian temukan setelah berkeliling. Kemudian yang kedua, tulis tugasnya yang kedua, dari mana sumber sampah tersebut. Yang ketiga, jenis-jenis sampah apa saja yang kalian temukan. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengurangi sampah tersebut dengan membaca doa. Jadi yang pimpin doa ketua kelas. Jadi doa dimulai. Sebelum kita pulang, marilah kita doa dimulai. Let's